1 Korintus 6 ayat yang ke-18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan flee from sexual immorality. Lari, menjauhkan diri itu se-ekstrim itu gitu terhadap segala macam percabulan. Nah, ayat ini juga disambung dengan gini, setiap dosa yang lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara coba perhatikan, kenapa kok tiba-tiba dosa seksual itu dipisahkan dari dosa yang lain? Karena memang beda, saudara. Dosa seksual ini punya sifatnya permanen daripada dosa-dosa yang lain. Dosa seksual, we can be fully forgiven, tapi escape for consequence itu never. Contohnya Daud itu berzina dengan Bathsheba. Tuhan itu marahnya tidak tanggung-tanggung. Diampuni nggak? Diampuni sama Tuhan, fully forgiven. Kalau ngomong tentang pengampunan, saudara nggak perlu ragukan. Tapi namanya konsekuensi, setelah Daud melakukan itu, keluarganya hancur, banyak masalahnya, dan itu sesuatu yang damage-nya itu permanen, bahkan sampai keturunan berikutnya. Jadi jangan pernah remehkan dosa yang satu ini. Itu memengaruhi keintiman Anda di masa depan dan sebagainya. Nah, kalau Anda masih single, jadikan goal bahwa aku itu akan masuk pernikahan dalam kondisi virgin. Kalau kita punya pacar, jadikan goal pacaran itu sekali untuk menikah. Goal itu akan memengaruhi keputusan-keputusan kita. Jadikan itu goal supaya kamu tidak perlu melukai orang yang akan Anda cintai seumur hidup itu dengan kesalahanmu di masa lalu. Kita harus berhati-hati dan harus punya rel, harus punya pagar yang jelas. Dan kalau kita mau bebas dari yang satu ini, firman Tuhan katakan flee, jauhi sungguh-sungguh, punya komitmen, punya boundaries. Itulah yang seorang istri ingin supaya suaminya lakukan, menjauhkan diri dari percabulan. Itulah yang seorang suami ingin supaya istrinya lakukan, flee from sexual immorality. Itu yang orang tua inginkan supaya anak-anaknya lakukan, flee from sexual immorality. Itu yang seorang kakak inginkan kepada adik perempuannya, flee from sexual immorality. Dan turunan-turunannya, flirting dan lain sebagainya. Bagi Anda yang sudah terlanjur masuk jurang, firman Tuhan katakan, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Saudara, berarti Tuhan itu mau sebuah tindakan yang radikal. Dan kalau dicungkil itu sakit gak? Sakit, berdarah, terluka. Tapi firman Tuhan bilang lebih baik kamu kehilangan satu mata daripada seluruh hidupmu itu hancur. Kalau tanganmu salah satu itu kan kayak contoh orang selingkuh ya, satu pegang istrinya, satu pegang selingkuhannya, atau satu pegang suaminya, satu pegang selingkuhannya. Kalau yang salah, jangan yang dipotong, yang benar. Kadang kan orang yang dipotong malah yang benar. Yang dipotong itu yang menyesatkan, yang salah. Tuhan katakan penggalah. Jadi benar-benar harus ekstrim, harus ngambil tindakan itu nggak yang banyak alasan. Itu nggak bertobat namanya. Orang kalau bertobat itu berani ngambil tindakan ekstrim, dan pertobatanlah yang memberikan pengharapan untuk masa depan Anda sendiri dengan keluarga dan orang-orang yang Anda kasih. Amin.